Cika ini namanya lagi bagus banget, lagi naik. Dan walaupun kemarin dia naiknya ini sebagai antagonis, kalau dulu sinetron tuh mirip Gracia Indri gitu. Dan saya yakin nanti hari Selasa ini fakta baru ini akan terkuak. Ada hal yang akan terbuka, ada hal yang ternyata ini yang terus kemudian dipertanyakan oleh para netizen. Dan kalau menurut saya pun juga perlu penjelasan lebih komprehensif lagi tentang kejadian ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu dan yuk kita sama-sama. Jangan menghujat Cika lebih daripada apa yang memang terjadi dan memang diberitakan. Please, jangan kuak aib orang dan yang lain-lain. Ini sesuatu yang kita tidak ingin. Ini terjadi kepada diri kita dan orang lain. Loh, tapi saya kan nggak akan mungkin seperti Cika. Yaitu menurut Anda. Karena banyak hal yang mungkin saja kita lihat itu nggak seperti kenyataannya. Dan sampai akhirnya kepolisian nanti akan bisa memberikan bukti-bukti yang akan mengarah ke kebenaran sesungguhnya. Semua orang tetap mendapatkan praduga tidak bersalah. Dan yuk kita akan mulai. Ingat, hati-hati kalau komentar. Pengakuan Cika yang akhirnya ini disampaikan dan kita semua mendengar, ini dinilai oleh banyak netizen itu penuh dengan kejanggalan. Nah, kira-kira akan seperti apa ini nanti akan bergulir? Mengingat nanti sahabat atau teman Cika yang dipeluk sambil nangis-nangis itu akan dihadirkan di hari Selasa nanti di minggu depan ini. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya, dan ini kartu yang pertama. Ini adalah satu pengakuan yang sepertinya akan, kalau saya bilang itu membebaskan Cika dari ini semua gitu loh. Dan banyak orang netizen yang berpendapat kalau emang sesimpel itu ya yang terjadi ya. Karena yang diakui ini adalah Cika itu sebenarnya saling berpelukan dengan wanita itu. Dan berpelukannya itu yang membuat dia menangis. Tapi ini disalahartikan oleh Riko yang sekonyong-konyong datang dan terus kemudian memukul Nur Alamsyah. Nah, tapi apakah sesimpel itu gitu loh? Ini di klub malam dengan suara yang hingar-bingar, ada seseorang sesenggukan, harusnya secara audio ini nggak terdengar, secara visual ya memang ada pengaruh, katanya ada di bawah pengaruh alkohol, tapi memang masa seperti itu aja ya? Pelukan, nangis, terus dianggap seperti itu, terus orang ini memukul orang lain tanpa ada konfirmasi dulu. Ya kalau dibilang mungkin semuanya akan mungkin, tapi ini yang terus kemudian dipertanyakan oleh para netizen. Dan kalau menurut saya pun juga perlu penjelasan lebih komprehensif lagi tentang kejadian ini. Dan sayangnya beberapa pihak ini menyampaikan satu keterangan yang ternyata berbeda. Keterangan yang mereka yakini, dan ini datang dari beberapa sumber yang berbeda juga, mengatakan bahwa jika pengakuan Cika di sini, dia itu datang dan tidak sempat ke meja Putra Siregar dan juga Riko. Tapi pengakuan dari yang lainnya ini mengatakan bahwa si Cika ini sempat pindah meja beberapa kali. Diduga melakukan seperti kayak ngadu atau meminta perlindungan seperti itu. Nah, tapi mengingat Cika sudah memberikan pernyataan ini kepada polisi, ya yuk kita hargai dan kita tunggu saja. Selanjutnya ini akan seperti apa. Dan ingat loh, polisi itu pintar-pintar dan mereka akan mengetahui karena kasus seperti ini tentu saja bukan terjadi untuk pertama kali. Dan mengingat ini, apapun itu, ya ini sebenarnya untuk semua orang ya. Sebaiknya berikan keterangan yang baik, benar, dan sebenar-benarnya kepada siapapun ya. Terutama kepada lawyer atau kuasa hukum dari kuasa hukum kalian. Karena jika hal itu tidak dikatakan, maka akan sulit untuk mengetahui hak-hak apa yang akan melindungi kita. Dan malah akan mengakibatkan blunder di kemudian hari. Sehingga sebelum ini menyulitkan, sebaiknya memang mengatakan sejujur-jujurnya kepada pengacara agar mereka semua bisa membela hak hukum kita seadil-adilnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan mengingat bahwa nanti hari Selasa ini akan dipanggil saksi yang baru, yaitu N. Maka kita akan tahu kasus ini selama 2 hari ke depan akan menggantung seperti hangman ini tadi. Tapi semua orang pasti akan mencoba untuk melihat dari sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Dan kita tahu saat ini apa yang terjadi pada Chika ini membuat dia semakin di posisi yang kayak antagonis gitu loh. Ini sangat disayangkan dan ya kita harusnya tahu bahwa Chika harusnya lebih berhitung pada karirnya nanti. Tapi jika itu yang benar apa adanya, ya harusnya memang dikatakan. Dan ya semoga Chika mengatakan kebenarannya. Dan saya yakin nanti hari Selasa ini fakta baru ini akan terkuak. Ada hal yang akan terbuka. Ada hal yang ternyata, oh ternyata seperti itu. Jadi ada momen oh ternyata nanti. Dan ini akan mungkin akan dimunculkan di hari Rabu dan kita akan segera tahu, dan ini sepertinya akan menjadi sebuah cerita ngabuburit yang akan menghibur kita sambil menunggu lebaran di 10 hari terakhir. Daripada tawaf ke mall-mall dan melakukan sesuatu yang nggak berguna kan, tapi ini kan jadinya menggunjing. Enggak dong kalau kita memang belajar dan mengambil nilai positif dari apapun yang kita lihat dan tidak menggunjingkan hal itu loh. Kalau saya kira di sini Chika memang bebas dan berhak mengatakan apapun yang dia yakini. Tapi sepertinya polisi pun di sini itu tidak, ya kalau menurut saya polisi ini pintar-pintar dan sepertinya mereka ini memiliki kesimpulan sendiri yang ya sedikit banyak ini sepertinya harus agak di cross check dengan apa yang dikatakan oleh Chika kemarin itu. Dan mengingat bahwa seperti yang saya sudah katakan, kalau kita lihat ke Instagramnya Putra Siregar, ini isinya centang biru semua mendukung Putra Siregar. Tapi ini berbalikan dengan Chika. Kok nggak ada yang belain Chika gitu loh. Sehingga hal ini terus kemudian menjadi kontras antara pembela Putra Siregar dan pembela Chika. Ya, ini satu hal yang langsung bisa dilihat jika kalian nongkrong langsung ke sosial media mereka ini. Ya walaupun di sini kita tahu bahwa kebenaran ini nggak dihitung dari uang, dari centang biru, dari siapa yang mendukung siapa. Kebenaran kadang berpihak kepada seseorang yang kita anggap paling bersalah. Dan jika itu memang terjadi, sebenarnya ya harus ada restorasi justice ya untuk Chika ini. Tapi sejauh ini, sepertinya kok ini mengarah ke arah yang orang itu duga. Nah, saya juga kayaknya akan sangat deg-degan dan nervous nih lihat bagaimana endingnya. Tapi tetap loh ya, kita harus tahu bahwa apapun nanti yang akan dikuak dalam pengadilan atau persidangan ini nanti, itu nggak serta-merta menggugurkan apa yang terjadi pada Putra Siregar dan Riko. Jika ternyata pemukulan itu ada dan polisi sampai menahan mereka, artinya itu kasus yang berbeda. Apa penyebabnya? Ini hal yang lain. Tapi pemukulan itu tetap tidak bisa dijustifikasi jika memang itu ada. Bahwa apapun permasalahannya, main hakim sendiri tetap bukan satu hal yang ya harus kita lakukan di sini. Tapi kita harusnya tahu bahwa Putra Siregar di sini, jika Putra Siregar di sini hanya melerai, seharusnya dia nggak harus ikutan terseret dengan kasus yang seperti ini. Bisa saja ini kan kasus romansa di antara dua orang yang ya mungkin ada perseteruan cinta, tapi yang pasti dari ini semua, saya lihat karir Chika ini di ujung tanduk. Harus benar-benar hati-hati dan bisa diselesaikan. Karena jika ini memang terjadi dan ada hal yang ternyata nanti tidak diungkapkan secara benar, saya takutnya Chika ini namanya lagi bagus banget, lagi naik. Dan walaupun kemarin dia naiknya ini sebagai antagonis, kalau dulu sinetron tuh mirip Gracia Indri gitu. Ya, dia dibenci karena jadi bawang merah, tapi tetap terkenal gitu. Tapi kalau ternyata ini sampai mengarah ke sesuatu yang akan membuat berurusan dengan hukum dan berakhir seperti ini, yang kita takutkan ada cancel culture yang akan terjadi. Dan itu bukan hanya ketakutan yang paling besar. Yang paling besar adalah aib-aib yang lama ini akan dibongkar lagi. Dan jika ternyata ini dibongkar, bisa saja yang bukan aibnya ini akan dituduhkan juga kepada dia. Nah, harapannya di sini siapapun tadi, apakah Rans Entertainment atau siapa yang ternyata saat ini memanage Chika, harus hati-hati dan juga benar-benar mendalami kasus ini dengan seksama. Yuk kita doakan sebaik-baiknya, dan saya harap ini semua bisa diselesaikan secara damai, diakhiri, karena yang terlibat di sini adalah anak-anak muda penuh talenta. Harapannya semua yang akan terjadi bisa segera diluruskan dan keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.